Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa di status quo saat ini permasalahan dalam bidang maritim terdapat pada jumlah dari resourcesnya yang limited, dan yang kedua yaitu bahwa blue economic atau ekonomi biru ini adalah sebuah tren yang hanya eksis di masa sekarang. Maka dari itu, stance kami jelas bahwa kami tidak akan melarang atau kami akan tetap menggunakan maritim economic atau ekonomi biru, tetapi kami sebagai negara berkembang, kami akan prefer atau akan cenderung ke free market atau pasar bebas kan, dan kami sebagai negara berkembang akan mengikuti kemana demand pasar, dan kami bakal adjust atau menyesuaikan dengan demand tersebut, mengingat bahwa kami akan melakukan diversifikasi, karena meletakkan satu investasi di satu keranjang itu beresiko tinggi dalam negara berkembang itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu goal kami jelas bahwa goal dari developing country adalah menjadi developed country, yang mana itu tidak bergantung pada sumber daya atau resources yang ada. Masuk dalam argumen yang pertama, yaitu mengapa itu adalah salah satu hal yang buruk jika menggunakan satu sistem atau satu investasi saja diletakkan pada satu tren ekonomi, yaitu ekonomi biru. Yang pertama yaitu jika kami sebagai negara berkembang menggunakan ekonomi biru tersebut akan melibatkan banyak effort di laut, akan mengeksplorasi jumlah sumber daya yang ada di laut. Mengapa hal itu bisa terjadi, Dewan Juri yang terhormat? Bayangkan bahwa jumlah ikan itu terbatas, jumlah sumber daya yang ada di dalam laut itu terbatas, dan reproduksi ikan jika kita mengeksplorasi terus-menerus akan juga lebih buruk. Nah, maka dari itu jelas bahwa itu tidak akan bertahan atau sustain lebih lama untuk dapat menjamin keberlangsungan ekonomi dalam negara berkembang tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, jika tim oposisi mengatakan bahwa itu bisa sustain, tapi itu tidak akan likely atau tidak likely untuk terjadi karena sedikit orang yang mau jadi nelayan, apalagi naratif society exist yang bilang kalau pekerjaan nelayan itu suatu hal yang buruk atau suatu hal yang dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Selain itu, jika kami sebagai negara berkembang menaruh investasi banyak di bidang ekonomi biru, hal tersebut juga akan mengorbankan atau mengeluarkan banyak dana untuk membangun seperti pelabuhan, terus infrastruktur perairan atau infrastruktur kelautan, dan yang ketiga akan adanya overfishing atau eksplorasi yang kami sebutkan tadi di awal. Contoh tersebut berdampak pada lingkungan yang lebih buruk dan akan mengsacrifice atau mengorbankan biaya banyak, padahal biaya banyak tersebut bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang juga lebih perlu untuk menjadikan negara tersebut ekonominya stabil atau menjadi negara yang berkembang. Overfishing juga mengakibatkan berdampak pada lingkungan, yang mana makin banyak kita mengeksplorasi ke laut, makin banyak polusi, dan ekonominya juga akan berdampak karena overfishing tersebut mengakibatkan ikan susah untuk bereproduksi. Apalagi ditambah sekarang adanya global warming yang mengakibatkan supply ikan juga akan berkurang karena air laut semakin lama semakin turun, dan apalagi jika melihat konteks kami sebagai developing country, kami belum memiliki teknologi yang terdepan, teknologi yang maju, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan proses pembangunan infrastruktur atau pengembangan totalitas di ekonomi biru tersebut menjadi kotor dan merusak lingkungan, Dewan Juri yang terhormat. Compare jika kita
fokus ke free market atau misalnya ke hal yang sekiranya pasar tersebut banyak demand pada yang banyak demand yang menguntungkan untuk ekonomi negara berkembang tersebut dengan jurnal terhormat. Dari hal tersebut kami bisa memanfaatkan ekspor banyak barang dari hal yang sedang atau hal yang cenderung mereka atau hal yang permintaan pasar tersebut tinggi. Kami bisa mengekspor banyak barang dan devisa tersebut akan naik Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, lapangan pekerjaan akan juga terbuka lebar karena sektor tersebut atau free market tersebut memanfaatkan kondisi yang ada Dewan Juri yang terhormat. Dan kenapa itu likely to happen atau mudah untuk terjadi? Karena di negara berkembang dengan banyaknya pasar bebas yang terbuka, artinya banyak juga tenaga kerja yang digaji dan itu berarti dengan negara berkembang tenaga kerja juga dengan digaji lebih murah dan maka dari itu kami juga akan menghasilkan lebih banyak barang untuk diekspor dan laku dan akan menambah devisa kami Dewan Juri yang terhormat. Jika oposisi mengatakan bahwa ekonomi tetap bisa merata di sisi mereka, but seperti di industri lain seperti manufaktur, startup, IT dan sebagainya Dewan Juri yang terhormat, tapi itu tidak akan terjadi karena resources atau sumber daya pemerintah yang terbatas dan hal tersebut tidak akan merata dan maka dari itu kami memilih untuk mengandalkan free market atau pasar bebas karena jika kami mengandalkan satu investasi di satu spesifik sektor itu akan lebih beresiko dan itulah mengapa kami mendukung mosi ini. Terima kasih.